Kita tahu sendiri Indonesia itu beragam agama, ras, suku, kewarganegaraan kita banyak gitu. Namun ada beberapa tempat di Indonesia yang tidak bisa, teman-teman dari umat Kristiani tidak bisa membangun gereja. Begitupun sebaliknya, saya sendiri di kampung saya, lahir di tanah saya sendiri tapi tidak bisa membangun masjid di... Di mana kampungmu? Saya Wamena. Wamena. Saya kebetulan Wamena. Tidak bisa bangun masjid, yang malah waktu bangun masjid kita sampai mau perang dulu, dipersekusi lah bahasa kasar, kita mau perang dulu, ditengahin. Dan itu masih terjadi. Khawatirnya permasalahan ini menjadi penurunan toleransi kita gitu. Oke. Selama 3 tahun ini Pak Gem, yang saya suarakan cuma satu. Jadi Bu, saya nggak pernah bahas politik saya. Saya nggak pernah bahas MBG, Fufu Fafa, ijazah palsu, nggak pernah. Yang saya bahas cuma satu Pak Gem. Yang saya suarakan adalah kasus intoleransi yang memberikan pelayanan kepada jemaat Kristen, jemaat umat Kristen yang mengalami persekusi, yang ditolak gerejanya, yang dibebarin ibadahnya. Permadi Arya mengatakan dengan jelas, yang dia suarakan hanya mengenai kepentingan peribadatan Kristen yang mengalami gangguan di daerah mayoritas Muslim. Mengenai tempat ibadat Muslim yang menemui kesulitan di daerah mayoritas Kristen di Indonesia bagian timur, bukan urusannya. Itu sebabnya dia tidak pernah bersuara tentang kesulitan Muslim mendirikan masjid di daerah Indonesia Timur. Dibakar pun masjid di daerah Kristen, dia tidak peduli. Karena itu bukan urusan dia. Jadi semakin terang benderang siapa Permadi Arya ini. Dia masuk ke komunitas Islam supaya bebas bersuara mempersekusi Islam dari dalam. Yang saya suarakan adalah kasus intoleransi yang memberikan pelayanan kepada jemaat Kristen, jemaat umat Kristen yang mengalami persekusi, yang ditolak gerejanya, yang dibebarin ibadahnya. Kenapa saya harus melakukan itu selama 3 tahun ini? Jadi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada yang kurang update mungkin sama situasi di tanah air. 3 tahun terakhir ini, bapak-bapak, ibu-ibu, Kristen fobia itu atau sentimen anti-Kristen lah, itu lumayan parah di negara kita. Tidak di semua wilayah, of course, Pak Gem. Wilayah tengah, wilayah timur lumayan kondusif. Banyak kasus intoleransi itu terjadi di waktu Indonesia bagian barat, di WIB. Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, sama yang paling ujung saya nggak usah sebut namanya lah, udah itu. Kalau udah no comment lah gitu kan. Di daerah mayoritas Kristen di Indonesia bagian timur, umat Islam kesulitan membangun masjid. Tidak mudah bagi Muslim membangun masjid ataupun hanya sekedar musola di hampir semua daerah-daerah mayoritas Kristen. Tetapi umat Islam tidak ribut, tidak kuar-kuar di medsos, tidak memposisikan diri sebagai umat terzolimi. Tanah di bawah situ untuk dijadikan masjid. Di Bitung susah buat masjid, Ustadz. Oh, gitu. Susah sekali. Kemarin kan dia mau bikin masjid di muka Istada. Di hampir sebagian besar wilayah Jawa dan Sumatera, pendirian gereja tuh sulit banget didapat. Tapi di sebagian wilayah Indonesia Timur, masjid yang mengalami nasib serupa. Mirisnya itu tuh terjadi di kota yang diklaim sebagai kota toleran. Ini tuh jelas jadi pertanyaan. Kalau dua-duanya sama-sama sulit, sebenarnya yang bermasalah itu siapa? Umatnya atau sistem izinnya? Isu ini tuh kembali ramai setelah LSM Sejuk di Instagram @kabarsejuk pada Sabtu lalu menyoroti kasus pembangunan Masjid Jami Al-Muhajirin di Tomohon. Masjid ini tuh berada di Kelurahan Walian 1, Kecamatan Tomohon Selatan, Sulawesi Utara. Kota Tomohon sendiri tuh dikenal sebagai daerah dengan mayoritas penduduk Kristen dan bahkan beberapa kali masuk daftar kota paling toleransi versi Setara Institute. Setara sendiri terkenal sebagai lembaga riset yang memantau isu toleransi dan kebebasan beragama di Indonesia. Tapi di balik citra toleransi itu, umat Muslim justru sedang berjuang dalam ketidakpastian buat perjuangin perizinan masjid. Jadi mungkin nih umat Islam di provinsi-provinsi ini mungkin memang lebih keras
lebih fanatik dan lebih keras gitu. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu itu kalau ingat setahun yang lalu, belum lama, itu ada kasus yang lumayan viral itu. Yang terjadi, jadi anak-anak lagi retret, Bu. Anak-anak lagi retret minggu pagi mereka nyanyi-nyanyi, retret, datang masa, dihancurin tempatnya, Bu. Itu ada salib diturunin, salibnya dijadiin godam, Bu. Kuprak. Enggak lama dari situ, Pak Gem, sebulan kemudian terjadi lagi di Padang. Sama. Jemaat sama anak-anak lagi doa, Pak. Rumah doa. Mereka lagi doa. Itu warga datang, berhenti. Dihancurin semua. Nah itu yang satu di Jabar, satu lagi di Sumbar. Saya nggak tahu nih yang ada barbarnya ini, Bang. Saya juga aneh gitu, yang ada barbarnya kok banyak orang barbar gitu. Jadi sebulan sekali, Pak Gem, pasti ada 3 tahun terakhir ini, sebulan sekali pasti ada kasus. Ya itu saya bilang, entah itu. Karena kan kebutuhan untuk ibadah minggu ini kan sesuatu yang sangat, ya biasanya dimulai misal ada satu komplek nih. Di komplek ini ada 5 kepala keluarga orang Kristen. Mungkin mereka merasa, kita udah waktunya kita ibadah minggu nih, punya, biar gak usah travel jauh-jauh kan, di komplek aja. Akhirnya ngumpullah mereka di rumah pendetanya kan. Ketika mereka ngumpul di rumah pendetanya, nyanyi-nyanyi, enggak, masih warga komplek. Digeruduk warga, berhenti. Gak boleh nyanyi-nyanyi ini, izinnya mana? Mereka selalu pakai istilah izin. Terus, apalagi ibadah, gak boleh ibadah di sini, ibadah di gereja katanya. Atau banyak kasus juga, misalnya ada jemaat, terus mereka udah kumpulin uang ya, ibu bapak. Terus mereka hanya beli satu tanah kan. Wah, punya cita-cita kan. Udah dapat ngumpulin uang, beli tanah, udah lagi ngurus izin. Tiba-tiba warga dengar mereka mau bangun gereja, pasang spanduk gede-gede. Warga di sini menolak ada gereja di daerah ini. Bayangin, Pak, setiap bulan ada satu kasus. Udah 3 tahun. Saya sertakan bukti-bukti penolakan pembangunan masjid di daerah mayoritas Kristen, di daerah Indonesia bagian timur. Dan ini tidak boleh jadi masjid di sini karena di sini hanya 4 kakak. Lalu dipaksakan untuk bangun masjid yang besar 2 lantai ini, itu juga sesuatu yang tidak masuk akal. Gitu. Kami bukan intoleran, gitu. Kami tidak alergi dengan teman-teman yang muslim, tidak. Tapi jangan mencari-cari jalan untuk memicu, gitu kan? Untuk memicu pertikaian di antara kita. Tapi yang pasti warga di sini minta supaya ini barang segera dibongkar, gitu. Segera dibongkar karena mereka merasa terganggu dengan kehadiran masjid di sini. Begitu. Selamat siang semua. Kami warga dengan jemaat gereja, kami menolak dengan keras untuk membangun masalah pondok pesantren dan juga masalah di tempat ini. Karena kami sangat terganggu dengan pembangunan ini. Jadi kami dengan tegas menolak. Tidak boleh ada pembangunan itu di sini. Dan tolong teruskan kepada pihak yang punya berkepentingan dan juga pihak-pihak lain. Betul! Betul warga. Haleluya. Pelarangan ibadah di tempat yang lain. Jadi itu beta pikir teman-teman wartawan dan media tolong lebih bijaksana kalau misalnya ada peta. Kenapa sampai kita ingin pembangunan ilegal ini dihentikan? Karena memang sudah prosedural. Prosedural administratif tidak terpenuhi. Itulah juga tidak ada. SKUD juga belum izinkan. Tapi kemudian ada teguran dari PU sudah sebanyak 2 kali. Tetap dijalankan. Sampai terakhir wali kota sudah mengatakan dihentikan juga. Tetap masih melakukan aktivitas ibadah dan lain sebagainya. Kami sangat percaya bahwa kami tidak mau baik. Kapan sangat bukan baik atau apapun. Tetapi kami menolak pemimpin selingkuh.
untuk usik, kami siap. Dan di hari ini, terima kasih Bapak, kau masih mengusik kami Jemaat GKI Immanuel Ibar Gunung. Masih ingat kasus Tolikara tahun 2015? Ada masjid yang dibakar di Papua, di Tolikara, pada saat orang-orang sedang melaksanakan sholat Idul Fitri, dibakar oleh penduduk setempat. Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan bahwa kerusuhan di Kabupaten Tolikara, Papua pada 17 Juli lalu berawal dari adanya surat dari Badan Pekerja Wilayah Tolikara Gereja Injili di Indonesia atau GIDI. Surat itu berisi larangan bagi umat muslim untuk mengadakan sholat Idul Fitri di Tolikara. Menurut Kapolri, pada 13 Juli 2015, Polres Tolikara menerima surat dari GIDI wilayah Tolikara. Surat itu berisi larangan bagi umat muslim mengadakan sholat Idul Fitri di Tolikara. Dan Kapolres dan Bupati Tolikara memberitahukan kepada umat muslim yang mempersilahkan melaksanakan sholat Idul Fitri. Namun, masa datang saat sholat Idul Fitri sedang berlangsung dan meminta sholat dibubarkan. Negosiasi antara aparat keamanan dengan massa GIDI gagal. Jemaah dengan batu dan kayu, polisi lalu melepaskan tembakan peringatan, namun massa semakin beringas. 12 orang terkena tembakan, seorang lagi meninggal dunia. Kejadian tersebut, massa kemudian membubarkan diri dan sempat membakar kios yang terbuat dari kayu dan api ikut membakar musola. Terima kasih sahabat-sahabat telah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di topik yang akan datang. Horas.